Oke guys. Akhirnya podcast saya ini akhirnya apa ya, kita bisa setelah sekian lama kami rencanakan podcast ini berjalan lancar. Belum berjalan lancar ini. Akhirnya kita bisa merilis episode pertama dari podcast ini. Jadi kita memohon maaf ya, saya sebagai sutradara terjadi kendala di dalam kemarin tuh series kita, yaitu yang film horor itu, karena ada beberapa kesalahan teknis yang tidak bisa diperbaiki gitu. Jadi langsung dan aja kita ide membuat talkshow baru ya guys ya. Langsung aja, sudah nggak ada bintang tamu ya di sini. Siapa? Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan ya, nama saya itu Muhammad Gilang Gilmawan. Bisa panggil aja Gilang. Kalau enggak ya bebas lah, terserah kalian mau panggil apa aja. Nah, fun fact-nya tuh Gilang ini anak Mahat juga, dan dia tuh di lantai 4. Kebetulan kita sekamar bertiga. Iya. Dan kebetulan juga dia ketua kamar. Jadi ini tuh Dipilih langsung oleh. Jadi ya ini tuh bawahan saya lah itu sebelahnya. Kacau. Aja. Oke, jadi Gilang. Anda ini tadi keluar dari mana ya? Waduh, pertanyaan pertama langsung kami tembak. Anda dari mana? Jadi ya, nah itu kan sekitar jam 9 malam ya. Ya. Saya keluar tuh bentar Cari makan. cari makan Ya. sama teman saya tuh. Oke. Tiba-tiba ada sesuatu, ada someone lah Something. yang mau ikut. Akhirnya gue ajak, Terus? nah Gimana tuh? gue ajak, gitu deh, judulnya main. Iya. dia main. Kita semua punya kebiasaan buruk itu, yaitu meninggalkan pembelajaran di Mahat dan keluar untuk main ya guys ya. Enggak cuma saya doang. Pokoknya ya kita itu berangkat habis maghrib, pulang jam 10 malam gitu. Betul. Itulah jeleknya kita. Bahkan saya itu dalam satu semester ini ya, semester 2 ini, saya masuk pembelajaran cuma 3 hari. Itu pun setelah Aki Dwi sendiri yang menegur. Ya. Setelah wali kamar kita sendiri yang menegur saya sebenarnya untuk kalau ingin absen itu harus berpola gitu. Akhirnya pola saya membuat pola untuk 4 minggu tidak hadir, 3 minggu hadir. Parah ini parah ini. Sama juga satu temennya itu. Siapa? Orang Bogor juga. Itu yang sama-sama bikin pola menghargai. Rapi ya. Dia anak kamar 4C dan Beda. Beda. Beda kamar. Nanti episode selanjutnya. Oke, baik, tahan dulu. Untuk kalian semua yang haus atau lagi di perjalanan, bisa kalian lihat di sini ada air putih bermerek Almasum. Nah, ini air putihnya segar dan paling murah di sini. Bandung ya? Saya haus. Karena dispenser Mahat telah diambil, telah di take down, jadi kami terpaksa membeli Almasum di kantin seharga Rp5.000. Dan itu worth it ya guys ya, karena 5.000 itu udah dapat berapa liter kan? Dapat 1 liter. Bisa buat 3 hari kalau sendiri. Kalau pemakaiannya satu kamar ya 2 jam juga. Oh iya bang, kenapa tidak isi galon bang katanya? Kalian bayangin ya, ini lantai 4, kami ngambil galon dari lantai bawah. Dari bawah, effortnya bayangin besar banget. kita di sini nggak ada lift. Effortnya itu besar ya guys ya. Jadi Naik kalau- tangga kita dari bawah, bawa galon itu lumayan. Ya, Jadi mending beli yang 5.000 daripada Betul. isi yang 6.000 tapi Ya. pinggang korban. ya. Oh iya, fun fact juga itu, kita tinggal di lantai 4 dan kita itu jarang ada yang sakit. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita setiap harinya tuh olahraga, naik turun Betul. tangga. Naik turun tangga. Nah, itu berefek baik buat kesehatan tubuh kita. Akhirnya kita jarang sakit, dan alhamdulillah kita bisa menghadiri perkuliahan, entah itu organisasi dengan lancar. Gitu. Karena kita tuh selalu terjaga fisiknya teman-teman itu. Ya, benar. Betul. Ayo kita sambung. Kita Gilang. Kita langsung beralih ke bintang tamu kita lagi. Setelah Yeping banyak ngomong kita guys ya. Iya. Gilang. Sekarang kita di Mahat nih. Iya. Kita dipertemukan karena kita Mahat Santri awalnya. Betul. Iya. Pengen tahu saya, kenapa kamu bisa kepikiran buat masuk ke Mahat? Boleh dong ceritanya sedikit. Nah, jadi gini ya. Ini mungkin cerita dari awal saya masuk UIN ya. Iya. Saya tuh masuk UIN jalur
prestasi ya SMP. Gilang ini pinter ya guys. Enggak, itu hoki ya. SMP itu asal pencet. Nggak ada hoki kata SBB. Ya itu hoki lah. Nah, awalnya saya tuh masuk UIN tuh nggak bilang ke orang tua. Kenapa gitu? Saya bilang ke kakak saya, mau kuliah, sok mau di mana? Saya Ya. mau di UIN. Ya udah ikut seleksi. Ada tuh. Alhamdulillah ya sekolah saya apa sih ngewadahin buat itu. Ya, Saya ya, ikut ya. seleksi. Alhamdulillah saya keterima. Saya cuma bilang ke kakak saya keterima di UIN lewat jalur ini. Span itu ya. Span SBB. Oh, SBB. Nah, saya nggak bilang ke orang tua saya lolos. Ya. Setelah 2 hari baru saya bilang, Terus apa respon orang tua? kaget. Anakku masuk kuliah gitu. Iya gitu. Yang benar di Bandung nih. Gimana nih? Ya, nggak tahu gitu. Terimanya di situ gitu, mau gimana lagi gitu. Ya. Ya udahlah gitu. Awalnya sih nggak diizinin buat kesini. Ya. Kenapa? Karena jauh. Karena jauh terus dari keluarga tuh cuman saya doang yang ngerantau jauh. Nah, awalnya disuruh tuh di Bogor. Oh, yang dekat-dekat. Iya, yang deket, yang bisa PP lah. Saya ngobrol sama orang tua, akhirnya ya udahlah, udah lagi kan udah terima gitu, sayang juga kalau nggak diambil, ya udah diizinin. Tapi kalau buat masalah tempat tinggal nih, bingung. Ya, Awalnya bingung. jalan satu-satunya emang mau makan aja. Iya. Awalnya tuh saya tuh mau ngekos. Saya udah cari kos yang di sekitar UIN lah. Tapi nggak keterima. Tiba-tiba kakak saya tuh dapat info. Apa tuh? Ini dapat info Mahat ini, Mahat. Mahat Jamiah ini. Akhirnya saya didaftarin. Orang tua saya ngizinin buat berangkat. Ya udah, saya kesini tuh sekitar bulan Agustus. Ya, kita Agustus. Iya. Ingat masih pas tanggal 17 saya kesini. Oh, pas 17-an gitu. 17. Jadi Gini guys, orang-orang tuh pada lomba 17-an dia angkat-angkat barang. iya, betul. Angkat barang kesini saya. Pindah-pindahan. Lewat. Nah, akhirnya saya di sini awal kesini tuh cuman ada 3 orang. Siapa tuh? Oh, termasuk saya itu ya? Iya. Termasuk saya dan siapa? Salam ya? Ya, Salam, Bayu. Subil, Bayu. Nah, Bayu itu yang paling lama. Bayu di sini tuh udah sekitar 2 mingguan. Udah sekitar 2 mingguan baru dia dia datangnya 2 mingguan di sini. Kata dia tuh dia pergi ke Bekasi dulu ke teman ke saudaranya tuh. Baru dia kesini lagi. Nah, setelah tanggal 20-an kesana baru rame gitu. Oke, jadi itulah gimana cara Gilang bisa masuk ke Mahat Jamiah. Sebenarnya kalau dibilang gampang atau susahnya gampang banget ya, asal kita bayar 5,7. Iya. Masuk. Udah masuk. Sorry, disclaimer ini bukan promosi ya, maksudnya cuman pengalaman, berbagi pengalaman. Pengalaman Gitu. aja. Terus pas awal-awal kesini tuh kayak kecil apa-apaan ini gitu di sini ada pembayaran. Iya. Awalnya tuh saya 3 bulan pertama rajin. Iya. Dan seterusnya Dan seterusnya itu ya rasain sendirilah gimana rasanya gitu. Ya TTA. Ya TTA. karena gimana ya guys ya, namanya kita kuliah gitu, kita kalau misalkan dibandingin sama sekolah ya, kuliah itu emang lebih capek, bener. Iya, benar. Walaupun pelajarannya cuma 1 hari, misal ada kelas dari jam 7 sampai jam 10, itu lebih capek, betul. Walaupun sehari cuma 1 matkul nih. Iya. Tapi capeknya tuh kayak banget gitu. Asli capek. Nah terus jurusan apa nih? Nah, pengen tahu nih. jurusan apa saya nih? di UIN ini ngambil fakultas FISIP. FISIP, FISIP gila, itu FISIP. Fakultas FISIP. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saya jurusan administrasi publik. Mau jadi penjabat ya? Boleh lah. Boleh. Boleh ke situ boleh. Tapi Boleh. disikat Boleh lah. Boleh lah. Terus Tapi kalau boleh tahu itu UIN pilihan pertama di SNBP. UIN betul. Saya tuh dari kelas berapa ya? Kelas 10 akhir tuh. Ya. Mau naik ke kelas 11 tuh ditanyakan sama kakak saya, mau kuliah apa kerja? Kuliah. Mau di mana? Di UIN. Di UIN. UIN mana? kenapa bisa kepikiran di UIN gitu? Kayak karena UIN tuh di Bandung ya. Saya tuh
suka gitu. Bandung, ya. Suka suasana Bandung. Berarti ini salah satu pecinta Bandung after rain. Hai. Aku Bandung di kala itu. Aduh. Emang kan dari Bogor ya? Kan Iya. Bogor emang setelah hujan itu gak sebagus beda Bandung. vibes-nya. Beda. Bogor tuh kalau udah hujan Banjir. Gak gitu juga. Iya. Bogor tuh beda lah. Beda. Walaupun Bogor tuh dikenal dengan kota hujan, tapi kalau udah hujan tuh beda. Beda aja suasananya. Gitu. Dingin ya. Dingin. Nah di Di situ. Bogor tuh yang terkenal tuh puncak. Nah iya. Puncak Kalau di puncak kalau hujan gimana dinginnya? dingin. Waktu itu pernah tuh. Oh iya, waktu pulang kemarin kan ya, waktu apa sih? Semesteran kemarin. Setelah kemarin. Kan pulang tuh subuh. Dari sini tuh subuh. Jadi jam 8 tuh udah nyampe puncak Bogor. Nah, di situ tuh masih ada kabut. Ya. Kabut dia tebal, sekitar pandangan tuh 1 kilo, 2 kilo ada. 5 meter lah, 5 meter. 5 meter. 5 meter. 5 meter. Buset, ya lumayan lah gitu. Oke. Terus apa lagi? Ya, yang ditanyakan, yang sering ditanyakan gitu. Gimana sih perasaannya itu? Kamu ya. Kamu. Lu. Oke, Anda, guys. Anda, Ini tuh Anda. karena ini podcast nyantai aja. Kebetulan kita tidak menyediakan apa-apa ini di episode pertama. Jadi kita santai aja bahasnya. Gitu. Iya. Nah, jadi lu itu sebelumnya belum pernah mondok ya? Pernah, tapi cuman apa sih kayak nggak mondok tetap bertahun-tahun. Gimana rasanya pas awal masuk mah yang notabene itu seperti pondok pesantren tapi di wilayah di ruang lingkup perkuliahan gitu. Awalnya sih kayak minder ya. Minder. Mindernya tuh kayak Ilmu. oh iya orang-orang ilmu agamanya tuh luas banget gitu. Sedangkan gua cuman pulang ngaji Iya. ngaji pulang gitu jadi kayak minder gitu ya, minder ya. Tapi semakin lama semakin betah gitu ya. Ya semakin betah, Semakin karena- betah, karena orangnya Ya kayak gitu. Orangnya kayak gitu. Kayak prik-prik semua. Kirain bakal nih orang pas datang awal pernah datang sini tuh kayak kayak ke kamar ke tempat tidur main HP. Nah sekarang kayak gini nih sekarang nih. sama guys. Jebolan. Gue juga dulu geragatnya kalau ngeliat si Agni itu seperti orang pintar gitu. Kayak Kutu buku lah gitu. Dalam pikiran gue nih, wah ini calon-calon kumlot nih. Padahal aslinya ya itu mah aib pribadi ya. Aib pribadi. Jangan dibongkar di depan kamera gitu. Itu mah di belakang kamera aja. Jadi kalau kita ngopi baru kita bahas itu. Oke, sekarang. Nah, siapa orang paling freak di kamar kita? Oh iya benar. Dan Mana bagus yang paling freak? Sepertinya saya memiliki pikiran yang sama. Kata gue ya. Jujur-jujuran aja. Jujur nih, kata Jujur-jujuran gua. aja. Kata gua. Kita. Lu. Hai. Ini kenapa gue Coba kenapa? Bukan. Asal gini ya. Lu kan kesini, gue liatnya dulu. Iya. Lu kesini kayak orangnya tuh kayak pendiam. Apa kayak gue tuh liat lu tuh awalnya tuh kutu buku. Oh Iya, iya. awalnya tuh ini kayak orang kutu buku nih. Banyak baca buku nih. Iya. Dan kesini kok ngereok gitu kayak Ngereok. kayak orang gitu kan. Rasanya ngereok. Kayak apa sih kayak bertingkah gitu aja. Iya. Oke. Nah, gitu jadi ini nih Aneh ya, aneh. ya yang paling aneh ya. Dan dia juga merupakan salah satu anggota Himaja ya guys ya. Iya. Jadi kalau kalian tuh di kamar ya jam 11 jam 12 malam belum lihat dia di kamar ya wajar aja karena dia lagi rapat gitu. Orang sibuk Sibuk lah istilahnya orang. Wah. Biasanya. Oh jelas. Jelas apa lu? kan berikan. Tapi itu karena mungkin sudah mulai terbuka dengan kalian, makanya sudah mulai free. Terbuka, bukan buka-bukaan. Terbuka dalam itu. Kacau. Ada omongan. Ya ada omongan berkawan. Nah terus apa lagi ya? Gimana sih tanggapannya melihat teman-teman yang freak gitu? Maksudnya kayak gimana cara kamu menghadapi teman-teman yang aneh gitu, orang-orang aneh? Apalagi kan kita kan perkuliahan kita bertemu dengan orang-orang, berinteraksi dengan banyak orang di kampus Iya, yang iya. sifatnya itu beda-beda. Apalagi kalau dosen yang mut-mutan gitu. Betul. Kan? Itu udah menguras energi gitu. Apalagi kamu bertemu dia tuh gimana? Apalagi satu dipan ya, satu kasur ya. Satu kasur guys. Jadi kalau kalian Satu kasur. Iya, gue di bawah nih, dia di atas gini. Jadi di sini tuh sistemnya kasur tingkat. Jadi kalau di kamar susunannya dia ini di atasnya hilang. Iya. Kalau itu ya kalau ngadepin
teman-teman yang freak. Kalau menurut gue sih, gue malah nyaman. Nyaman. Kenapa? Karena waktu SMA, gue sekolah di Man gitu, bukan SMK, SMA, gue Man itu. Gue tuh orangnya emang bisa dibilang freak, terus Freak juga, bisa dibilang penicilan. Ya. Gue tuh orangnya kalau di kelas nih gak bisa diam. Jadi bisa dibilang Gilang ini menemukan dunianya di sini. Emang kayak sejalan aja gitu, Iya. udah enak. Dan kebetulan ya kita benar-benar menemukan dunia kita tuh di satu kamar. Iya gitu. Isinya emang. tuh orang-orang itu kecuali satu. Rahasia di mana? Rahasia. Semoga kita dapat mewawancarai dia. Semoga di episode selanjutnya. Berapa menit? Udah lama. 15 menit. Oke guys, mungkin Belum, masih pesan-pesan di Mahat. kesan dan pesan di Mahat gini. Setahun gimana? Selama setahun di sini kesan dan pesan di Mahat. Emang kita udah sampai sekarang? Belum sampai sih. 2 bulan lagi kita setahun di sini guys. 3 bulan lagi. 3 bulan minggu sini Agustus. Sekitar. Kesannya itu nyaman sih di sini, nyaman, happy. Terus Ada yang rese enggak gitu? ada yang rese ya pasti ya, Pasti gitu. ada Pasti gitu. ada aja yang rese. Tapi di sini tuh resenya kayak ya jahil, Iya. kayak biasa gitu, nggak sampai berantem sampai lah, gitu. berantem, nggak sampai barang-barang berharga kalian tuh hilang, enggak Aman, itu aman lah gitu. Resenya paling ya lagi tidur, kadang dimasukin Bangunin, garam, lagi tidur dimasukin garam mulutnya, Difotoin diam-diam terus diupload di IG. jadiin stiker itu mah udah wajar gitu. Paling gitulah. Udah, Kalau udah ke Parang tuh enggak sih, enggak ke Parang. Jadi santai guys, kalian mau hari libur kalian main sampai ke Dago, mau pulang malam juga kalau lemari kalian gak dikunci aman. Aman. Selagi ada orang mah aman. Asal jangan pas kosong gitu. Ya, iya. Soalnya ada penunggunya di sini. Ya. Itu Abdus Salam. Terus enaknya tuh di sini tuh pasti teman-temannya tuh kayak satu frekuensi lah. Oke. Nah, jadi bisa diajak komprominya. Bisa Jadi diajak kalau kompromi. kalau mau kabur tuh bisa enak gitu. Bilang aja gak ada gitu. Enak. Bisa titip absen gitu. Iya, bisa itu absen. Apalagi kemarin kan di acara makan bisa titip absen. Ya, bisa siapa tuh? Acara Himaja, si Yusa. Bisa. Itu bisa. Sebenarnya Keciduk titip absen. sebenarnya ini tuh tidak patut dicontoh ya guys ya, tapi ya gimana gitu, malming namanya malming, saatnya kita untuk refreshing tapi ada acara di sini ya pasti kita jenuh gitu, manusiawi wajar. Ini nih orangnya nih. Tapi kan Dan ini penyelenggaranya. Betul sekali. Anda tidak kemanusiaan. Iya. kita butuh liburan. Terus pesannya apa nih Pesannya buat maba, buat maba yang pengen kesini nih, apa nih? apa ya? Yang pertama dipikir-pikir dulu. Dipikir-pikir tuh kalian tuh jangan jangan FOMO karena kita lihat di sini gitu, lihat di sini jangan FOMO. Lihat cari info tentang Mahat di mana isinya. Jangan buta banget masuk Mahat gitu. Ya. Jangan pengen masuk Mahat cuma karena ada video ini gitu. Betul, iya. Karena kita bukan promosi, kita cuma sharing pengalaman doang. Betul. Coba dipikir kembali aja gitu. Dan kalau yang promosi boleh dilihat langsung di IG Mahat Win Bandung. Nah itu saya tidak sangkut paut dengan itu. Ya, Tidak ini ada itu mah sama- kita mau di luar situ ya. di luar karena kita cuma mahasantri. Mereka kan muslim yang ngurus. Beda. Ya. Jadi ini cuma sharing pengalaman doang. Kalau mau masuk Mahat dipikir-pikir emang murah memang, tapi ya menguras energi kalian juga Iya, untuk menghadapi lumayan. orang-orang di sini gitu. Apalagi di waktu subuh. Betul. Apalagi Waktu waktu subuh tuh waktu. Subuh. Apalagi kalau kalian susah dibangunin. Iya itu. Kalau kalian kalau subuh tuh cuma 2 gitu pilihannya. Kalau kalian yang pertama itu kalian bangun tidur, jalan ke Masjid Iqomah ke depan sana, atau yang kedua badan kalian basah kuy. Udah gitu aja. Atau satu lagi, Apa? sembunyi di WC. Ya, itu Nah, bisa, itu. cuman tidak recommended karena WC itu bau. Iya. Iya. Terus sekarang masyarakat sudah tidak aman karena muslim sudah mulai ke situ. Iya. Oh, sudah mereka tuh Sudah. mereka tuh masuk ke WC hanya untuk mengambil air sebayu. Iya. Jadi kalau misalkan Anda bersembunyi di WC, otomatis Anda kelihatan. Ngapain kamu di sini? Ke masjid. Nah, Ayo ketahuan. ayo subuh. Ayo, kalau kalian mau kesini pastikan kalian itu orangnya rajin ke masjid. Rajin ke masjid. Rajin ke masjid, terus rajin bangun Jamaah. pagi. Rajin bangun pagi, jadi orang produktif. Iya. Oke. Jangan kayak kita. Oke, ada lagi?
Ada lagi nih. Apakah ada? Gilang ada closing statement? Closing statement. Apakah ada pendapat yang ingin dikemukakan sebelum ditutup? Iya gitu. Kayaknya Ada. sudah cukup sih. Sudah cukup. Iya. Oke guys, sekian untuk podcast episode pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dalam penggunaan ejaan, kata ataupun istilah-istilah ya guys ya. Saya Nabil Zikra Baihaqi dan Saya Ahmad Agni Fajrin. Saya Gilang Gilmawan. pamit undur diri. See you next time. See you. Anjir.